Halo, selamat bertemu lagi dengan Muhammad Yusuf Wiseno dari Teluk Grojo Heart Center. Kali ini saya akan melanjutkan kembali eh, sesi EKG kita kok gampang dengan langkah keempat. Langkah keempat ini adalah langkah yang melihat PR interval, ya, di mana PR interval ini bisa normal, bisa memendek, dan bisa memanjang. Oke, jika memendek, maka kita harus langsung berpikir bahwa ada kemungkinan EKG ini adalah EKG dengan preeksitasi sindrom. Sementara kalau memanjang atau kadang-kadang ada yang hilang, maka kita memikirkan bahwa EKG ini ada blok. Nah, ini adalah PR interval yang normal, di mana dia berawal dari awal gelombang P sampai awal gelombang QRS. Ya. Dan normalnya 0,12 sampai 0,2. Jadi 3 sampai 5 kotak. Sekali lagi, awal P sampai awal QRS normalnya 3 sampai 5 kotak. Pada gambar EKG ini kurang lebih sekitar antara 4 sampai 5 kotak. Nah, PR interval ini terbentuk karena ada AV node, di mana dia mendelay atau memperlambat antara atrial dan kontraksi dari ventricle. Sehingga apa? Sehingga fase diastoliknya menjadi lebih baik. Misalnya pada kasus-kasus di mana terjadi atrial fibrilasi, di mana impuls dari atrium itu sangat banyak gitu. Maka, apa akibatnya kalau tidak ada AV node? Maka semua impuls dari atrium ini akan dijalankan ke ventricle. Apa akibatnya? Bisa terjadi kontraksi ventricle yang sangat cepat. Ketika kontraksi ventricle yang sangat cepat terjadi, bahkan melebihi rate seperti ventricle tachycardia, itu bisa tidak berarti, tidak bermakna gitu fase sistolik. Jadi memang dia di stop di situ. Teman-teman masih ingat misal obat-obat seperti digoxin itu bekerja di AV node, sehingga dia bisa memperlambat rate dari atrial fibrilasi. Nah, ketika PR interval memanjang langsung kita berpikir AV block, yaitu pertama yaitu AV block derajat 1. Nah, di mana ini PR intervalnya memanjang, 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 memanjang lebih dari 5 kotak kecil. Teman-teman lihat di sini EKG ini, kalau teman-teman lihat ini jelas lebih dari 5 kotak kecil. Tetapi tiap 1 P selalu diikuti oleh 1 QRS. Jadi tidak ada P yang hilang. Kadang-kadang saking panjangnya bisa aja gelombang P-nya ini hampir menempel dengan gelombang T. Nah, ini yang terjadi. Namanya AV block derajat 1. Ya. Ingat, ini yang normal 5 kotak. Kalau yang AV block derajat 1, maka dia memanjang lebih dari 5 kotak kecil. Nah, yang kedua, kalau PR interval memanjang kedua adalah namanya AV block derajat 2. Nah, AV block derajat 2 ada dua tipe, Mobitz tipe 1 atau Wagenbach dan Mobitz tipe 2. Teman-teman lihat di sini, PR intervalnya jelas memanjang, tetapi makin lama makin panjang, dan pada satu titik, ini P pertama masih ada QRS-nya, P kedua masih, P ketiga masih, P4 tidak ada QRS-nya. Jadi ada drop beat. PR interval makin panjang, makin panjang, makin panjang, dan ada P tidak diikuti oleh QRS. Ini secara grafik, pertama PR intervalnya sekian, kedua B, makin panjang C, dan yang berikutnya P tidak diikuti oleh QRS. Nah, kalau kita mau menyebutkan rasio konduksinya, maka rasio konduksinya 4:3. 4P, 1, 2, 3, 4, dan 1 QRS. Yang ketiga adalah kalau PR intervalnya tetap, tapi tetap, yang penting tetap. Dia bisa agak lebih panjang, bisa normal, tapi tetap. PR interval tetap, tek, ada P tidak diikuti oleh QRS. Kita lihat ini, P pertama ada QRS, P kedua ada QRS, P ketiga masih ada QRS, P keempat ada P langsung tidak diikuti oleh QRS. Tapi PR intervalnya selalu konstan. Nah, ini
PR intervalnya tetap ada satu P langsung tidak diikuti oleh QRS. Jadi kalau yang tadi itu masih ada prolog tuh ya. Tapi kalau yang ini nggak ada prolog, jadi langsung cedet gitu ya. Rasio konduksinya 3/2. Ya, yang keempat adalah AV block total atau AV block derajat 3. Di mana kalau kita mau ngitung, coba lihat ya pada gambar EKG ini. Pertama PR intervalnya sekian. Loh, yang kedua P-nya kok mepet banget. Loh, yang ketiga kok panjang banget. Keempat balik lagi sekian. Ini tidak ada pola di sini. Mau masuk AV block derajat 1 tidak bisa, derajat 2 tidak bisa. Jadi kita bingung nih. Loh, PR intervalnya yang benar yang mana nih? Nah, ketika kita loh kok susah yang ngitung PR interval, maka kita langsung berpikir ya, siapa tahu ini suatu total AV block. Lantas kita lihat lagi nih, ada enggak jendulan-jendulan yang sama yang muncul terus-menerus? Yang P lah ini. Oh, ternyata kalau kita lihat ada interval konstan P-nya muncul. P di sini muncul. Dia masuk ke sini, masuk ke sini, masuk ke sini. Nah, kadang-kadang dia memang numpuk di atas gelombang T. Atau bahkan lihat ini P yang 1, 2, 3, 4, 5, dia di antara QRS dan gelombang T. Nah, ini yang disebut AV block total, di mana gelombang P jalan sendiri-sendiri dan gelombang QRS itu jalan sendiri-sendiri, tidak ada asosiasi, tidak ada hubungan antara gelombang P dan gelombang QRS. Ya, ada disosiasi. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya betul-betul putus tuh di AV node tuh? Kalau nggak ada yang menyelamatkan, maka pasien bisa meninggal. Karena itu Tuhan itu menciptakan mekanisme kompensasi supaya ventrikel ini tetap berkontraksi nih, walaupun impuls dari atas nggak sampai ke bawah karena ada blok, dia tetap bisa berkontraksi dengan apa? Nah, ada ini namanya irama lolos, junctional, ataupun ventrikular. Lihat ini gelombang P-nya jalan sendiri-sendiri, tapi QRS tetap keluar karena dia berasal dari junction, dari AV node. Ingat, kalau dari AV node maka QRS-nya akan sempit. Sebaliknya, kalau ini ada blok di AV node, level AV node, tetapi yang membuat impuls ke ventricle adalah dari ventrikular, namanya ventricular escape rhythm. Kalau tadi junctional escape rhythm, ini ventricular escape rhythm. Jadi AV block total itu dihambat di AV node betul-betul total. Nah, agar selamat kolonel atau kopral ini yang berdiri sendiri gitu. Karena impuls dari atas dari SA node enggak sampai ke bawah gitu. Jadi kalau saya ibaratkan perbedaan antara saya sering guyon aja ya, bahwa perbedaan antara AV block derajat 1, 2, dan total tuh gini. Kalau AV block kalau yang normal tuh kayak orang nikah gitu ya. Kalau baru nikah gitu, Pak suaminya bilang, "Bu, minta kopi, sayang minta kopi," gitu. Ah, oh nggak ada 10 menit udah ada di sebelah tuh. Nah, tinggal masak kan. Ya, masak air langsung jadi itu. Itu nggak ada AV block ya. Kemudian AV block derajat 1 apa? Oh, pernikahan udah 5 tahun nih. Nah, terus suami, "Bu, minta kopi." Ditunggu nggak keluar. Keluarnya 1 jam lagi baru keluar. Setelah lambene garing. Terus kalau AV block derajat 2 gimana? AV block derajat tipe 1, kopinya keluar, makin lama 1 jam, kemudian besoknya 2 jam, besoknya lagi 3 jam, besok lagi ditunggu-tunggu nggak keluar tuh. Nah, itu AV block derajat 2 tipe 1. Kalau derajat 2 tipe 2, tiba-tiba ngambek istrinya. Minta kopi, pertama keluar, besok keluar lagi, tiba-tiba ditunggu setengah hari nggak keluar kopinya. Nah, padahal kita nggak boleh ngopi di tempat lain kan. Nah, itu. Kalau AV block total, suami minta kopi, keluarnya nasi goreng. Nah, itu adalah AV block total. Jadi tidak ada hubungan ya, relation. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah namanya AV block derajat tinggi, di mana ada gelombang P yang jalan tidak diikuti oleh QRS. Ini lihat gelombang P yang tidak diikuti oleh QRS, ada gelombang P ketiga, 3, 4, 5. Tapi ketika gelombang P yang ke-6 ini diikuti oleh QRS. Jadi ada satu P yang berhubungan dengan QRS,
yang lain tidak. Ini beda dengan AV block total. Kalau AV block total ada P yang numpuk-numpuk nanti di antara gelombang QRS dan gelombang T dan lain-lain. Kalau ini tidak ada yang numpuk-numpuk, tetap selalu ada satu yang berhubungan dengan QRS. Ya. Oke, mari kita lihat. Yang pertama, yang atas, apa kira-kira? Ya, ini adalah AV block derajat 1. Karena PR internal memanjang tuh, lihat. Hampir nempel dengan gelombang T-nya. Ingat, jendulannya ada berapa? Ada 2. Tak, tak ini. Ya, ada 2. Ada 2 jendulan. Yang satu gelombang T, yang satu gelombang P. Kalau yang ini, yang ke bawah, panjang, 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 P tidak diikuti oleh QRS. Lihat mulai dari gambaran PQRS yang ketiga ya. Kalau yang pertama, yang kedua belum begitu jelas, tapi yang ketiga P normal panjang makin panjang ada. Coba AV block derajat 2 Mobius tipe 1 atau Wagenbach. Kalau yang ini PR interval oke ini, PR interval ini, PR interval ini. Ada P1 tidak diikuti oleh QRS. AV block derajat 2 Mobius tipe 2 karena tidak makin panjang. Nah, kalau yang bawah Mobius tipe 1 makin panjang, makin panjang, makin panjang, makin panjang banget. Ada P tidak diikuti oleh QRS. Lihatnya dari bentukan QRS yang kedua nih, jangan yang pertama. Nah, kemudian yang ini, lihat PR interval yang pertama, lihat panjang. Ini makin panjang. Loh, yang ketiga kok ada jendulan P yang mepet banget sama QRS. Oh, loh, PR intervalnya tidak jelas nih, yang mana ini? Yang sebelah sana pendek lagi. Nah, dia tidak masuk ke mana-mana. Jadi, kita nyari ini, ada tidak gelombang P yang keluar sendiri-sendiri. Lihat, P pertama bagus di sebelah kiri. P kedua ini lihat di setelah QRS. Habis itu keluar lagi P. Nah, ini namanya AV block total. Nah, itu tadi PR intervalnya. Bagaimana kalau PR intervalnya memendek? Kalau PR interval memendek berarti ada jalur-jalur aksesori nih. Ingat, AV node itu membuat delay. Ketika tidak ada AV node ini tidak dianggap, maka berarti ada jalur khusus tuh. Ada jalur Ken, jalur James, jalur Mahem. Yang paling sering adalah ini, yaitu WPW. Kalau WPW ini jalur Ken. Dimana, lihat patofisiologinya. AV node dilewati nih jalur Ken nih. Jadi impuls dari SA node langsung ke QRS. Set. Apa yang terjadi? Ya, PR intervalnya akan pendek. Tetapi ingat, karena dia tidak masuk ke bundle branch, lihat ini, jalur Ken, dia tidak lewat bundle branch, dia langsung ke otot. Karena ke otot, maka QRS akan relatif lebih lebar. Ada yang khas namanya gelombang delta. Delta itu bendulan ke atas nih. Namanya gelombang delta. Nah, ini interval PR memendek, tidak ada gelombang delta, dan QRS-nya jadi lebar. Ini kan mepet banget. Nanti kita lihat contohnya. Lah ini, lihat. Ini PR intervalnya pendek banget, dan ini ada belenduk di sini. Belenduk. Nah, ini mirip kayak, kalau lihat ini kayak, maaf, kayak ibu-ibu hamil ya, perutnya jemblung, atau bapak-bapak gemuk gitu ya. Nah, begitu juga PR interval memendek nih. LGL namanya. Nah, kalau LGL ini, dia jalurnya melewati AV node, tetapi dia ke bundle branch. Jadi apa? PR interval memendek, tapi QRS tidak melebar, normal, karena dia tetap lewat jalan tol. Nah, ini. Di jalur James ya, LGL, lihat ini. Dia PR intervalnya pendek, lihat di lead 2, PR interval mepet banget nih. Nah, kalau lihat ini kayak PR P sama QRS itu dempel gitu ya. Ketika dempel, ingat ini PR interval memendek, tapi QRS tidak melebar. Nah, makanya ini namanya LGL. Agak jarang sih, tapi beberapa pernah kita temui. So, kita praktek aja. Ingat, langkah pertama, kedua, ketiga, keempat ya, tetap satu-satu. Lihat, ini sinus enggak? Ada satu gelombang P diikuti satu QRS, P-nya manis di lead 2, terbalik di AV versus sinus. Berapa kali per menit? Kalau lihat RR intervalnya kira-kira 75 kali per menit. Tapi ini irregular nih. Kalau mau lebih tepat dihitung yang tadi, yang dulu pernah saya ajarkan, 1 menit. Nah, kurang lebih sekitar 80 kali per menit. Aksis, lihat 1 positif, AVF negatif, tapi 2 masih positif, so aksis normal.
Langkah keempat, lihat PR interval. PR interval enak tuh kalau lihat di lead yang panjang. Nah, lihat ini lead yang panjang apa nih? Oh, adanya di V1. Ini garis yang terbawah. Lihat. Tek. Loh, makin panjang. Loh, makin panjang, makin panjang. Ada P tidak diikuti oleh GRS. So, AV block derajat 1, Mobitz tipe 1 atau Wagenbach. Bagaimana dengan ini? Ya, jelas ini irama sinus, 2 positif, AVR positif. Kurang lebih sekitar mungkin 75 kali per menit ya. 300 dibagi 4. Aksesnya 1 positif, positif, so normal. PR interval, lihat. Sayangnya agak kurang gede ya, tapi kalau yang sebenarnya teman-teman bisa lihat nih PR intervalnya P sama QR sih mepet banget. Ini yang disebut mepet ya. Lihat, dan ada gelombang delta, ada belenduk kecil ini, nah, kayak perutnya. Nah, itu. Kalau ini, ya ini juga sama. Teman-teman lihat ini ada belenduk kecil dan P-nya mepet banget. Nah, ini adalah WPW ya. Tadi WPW, ini juga WPW sama. Kalau ini, irama sinus nggak? Lihat di lid 2, ada P diikuti oleh GRS. Yang P ini tidak diikuti oleh GRS. Loh, GG? Iya, GG AV block. Tapi lihat di lid 2 panjang paling kelihatan atau pokoknya satu lid yang panjang ya. Lihat ini di bawah, yang lid paling bawah. Yang P ada P diikuti GRS, P tidak diikuti oleh GRS. Kemudian ada P diikuti oleh GRS. Ini diikuti oleh GRS, ada tidak diikuti. So, AV block derajat 2. Mobitz tipe apa? Mobitz tipe makin panjang enggak PR intervalnya? Tetap. Berarti Mobitz tipe 1, Mobitz tipe 2 ya. Jadi ini irama sinus. Rate-nya mungkin sekitar 75 kali per menit. Kalau mau ngitung yang 1 menit ya, 70 kali per menit. Aksesnya 1 positif, AVF negatif, 2 masih positif normal. Dengan kamu lihat, kita lihat PR intervalnya, maka AV block derajat 2, Mobitz tipe 2. Kalau yang ini, iya, ini adalah AV block total. Loh, kok bisa AV block total? Lihat di lead 2, ini ada P tidak diikuti RS, ada P tidak. Mungkin PR interval yang ini nih. Tapi di sini dan lihat ada P yang numpuk di atas gelombang T. Nah, numpuk di atas gelombang. Ada P diikuti banyak tapi ada yang numpuk. Kalau ada yang numpuk maka dia AV block total. Kalau di 424 juga sama. Lihat ini. Yang ini nempel banget sama QRS, P kedua ini belenduk, QRS-nya jadi belenduk. QRS yang pertama ini belenduk karena dia sebenarnya di dalamnya ada gelombang P. Terus lihat ini. Ini QRS pertama yang 424 ya, lihat 424 QRS pertama, QRS kedua, QRS ketiga. Gelombang T-nya lihat, bentuknya aneh. Ini karena di dalamnya juga ada gelombang P numpuk sama gelombang P. Sekarang langsung ke 426 yang paling bawah sendiri. Lihat, ini juga kelihatan banget P-nya. P pertama, P kedua mepet gelombang gelombang QRS. P yang ini 1 2 3 4 5 dia antara QRS sama T. So ini AV block total. Oke. Sekian dari saya untuk EKG gampang sesi yang ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.